Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel EduTrav ya, channel edukasi dan traveling. Nah, sekarang video ini akan membahas masih terkait dengan materi perkuliahan geometri analitik ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut antara dua garis lurus ya. Jadi kita masih berbicara tentang garis lurus di sini. Sebelum kita membahas tentang sudut, kita ke materi ini dulu ya. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini tentu saja ketika ada titik P dan sebuah garis G, ya, misalkan di sini ada garis G, maka ketika kita ingin meletakkan sebuah titik P, taruhlah ya, maka kemungkinannya ada dua kan. Kalau tidak dia berada di yang pertama, tentu saja P ini ada di G ya. Kemudian yang kedua, tentu saja P tidak terletak pada G. Ya, jadi bisa saja di sini P-nya ini terletak pada G. Kemudian bisa juga ada P di sini. Dia tidak terletak pada G atau di luar garis G. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui sebuah titik yang kita ketahui koordinatnya itu berada pada sebuah garis lurus ataupun tidak ya. Ini ada mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana caranya. Jadi kita langsung ke contoh. Nah, sekarang yang diketahui adalah ada titik P 2,12 ya. Kemudian ada garis G. Garis G ini 2x dikurangi Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, selidiki apakah P terletak pada garis G. Nah, cara yang mudah adalah dengan substitusi ya. Karena sebuah garis itu kan berkorespondensi satu-satu ya terhadap himpunan pasangan bilangan real terurut ya, absis dan ordinat kan. Berarti apa? Untuk mencari apakah P itu terletak pada G dengan cara substitusi absis dan ordinat ya berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis G ya. Jika substitusi itu menghasilkan pernyataan yang benar, maka koordinat-koordinat P itu memenuhi persyaratan garis G. Jadi koordinat P itu terletak pada garis G. Ya, tetapi jika substitusi itu menghasilkan pernyataan yang salah, maka koordinat-koordinat titik P itu tidak memenuhi persamaan garis G, sehingga dapat disimpulkan P itu tidak terletak pada garis G. Oke, nah sekarang ada P 2,12 ya, kita akan periksa apakah berada pada garis G. Kita punyai, jadi langsung ya, substitusi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 12 ke G ya, ke persamaan G. Didapat apa? Didapat 2 kali 2 dikurangi Y plus 8 ya, sama dengan 4 Y-nya. Oh, ini Y-nya kita ganti ya.
12 ya tadi ya. Nah, kurangi 12 ditambah 8. Ini berapa? 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, ini tidak sama dengan 0. Ya, karena hasilnya 16. Ya, maka kita dapatkan bahwa titik P tidak memenuhi persamaan garis G, ya, sehingga kita dapat simpulkan bahwa 2,12 ya tidak ini ada kesalahan, bentar, kurang minus ya. Nah, ini minus ya, jadi ini hasilnya oke. Ini minus, kita hapus ya. Oke, ternyata hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0 berarti memenuhi, ini pernyataannya benar ya. Jadi P 2,12 memenuhi persamaan 2x dikurangi y ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga atau kita simpulkan jadi P terletak pada garis G. Oke. Jadi kalau hasilnya 0 itu pasti terletak pada garis G, tetapi kalau hasilnya tidak 0 ya, jadi pernyataannya salah, tidak memenuhi garisnya, persamaan garisnya, sehingga kita dapat katakan kalau tidak memenuhi ya berarti tidak terletak pada garis G. Oke, ini mudah ya, hanya substitusi saja. Kemudian yang kedua ya, sekarang kita berbicara tentang kedudukan dua garis lurus ya. Kita tahu bahwa kemungkinan ada berapa? Yang pertama, dua garis saling berpotongan ya. Contoh yang A ini, dua buah garis saling berpotongan, misalkan ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini ya, dua garis saling berpotongan. Ini misalkan yang pertama L, ini G. G dan L ini berpotongan. Simbolnya biasanya begini ya, dua garis yang berpotongan. Kemudian ada, nah ini ya, yang kedua ini misalkan L dan G juga. Nah, ini dua buah garis yang sejajar, simbolnya begini. Nah, yang ketiga misalkan ini G sama dengan L. Oke, ini berhimpit ya, berhimpit, dua garisnya berhimpit. Jadi ada tiga kemungkinan kedudukan dua buah garis tegak lurus ya. Yang pertama dua buah garis lurus ya. Yang pertama dua garis berpotongan, yang kedua adalah dua garis sejajar, dan yang ketiga adalah dua garis berhimpit. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan bagaimana kita mengetahui ada bagaimana kita mengetahui kedudukan dua buah garis lurus itu? Tentu saja dari persamaannya. Ketika kita punyai yang pertama ya, ada, ini contoh ya, ada G1, persamaannya 2x dikurangi y dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian G2 nya adalah x plus 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita
bagaimana kita tahu ya, atau mencari dua buah garis lurus ini saling berpotongan ya di sebuah titik. Ya tinggal kalian substitusi eliminasi ya, bisa substitusi bisa eliminasi. Jadi nanti kalian akan dapatkan bahwa dari dua persamaan ini kita eliminasi, kita dapatkan X sama dengan 2 dan Y nya sama dengan 1, sehingga ini bisa kita katakan sebuah titik potong ya. Jadi karena G1 dan G2 memiliki titik potong ya, titik potong P 2,1, maka ini 2,1 ya, maka G1 berpotongan dengan G2, atau kita tulis saja berpotongan. Nah, kemudian yang B, bagaimana kita mengetahui dua buah garis itu saling sejajar ya? Misalkan di sini ada L1 X ditambah 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. L2 nya adalah 2X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini, ketika ingin mengetahui bahwa dua garis ini sejajar, maka kita lihat gradiennya ya. Kita jadikan Y sama dengan apa ini? Negatif ya, negatif 1/2X ya, ditambah 3/2. Kemudian yang ini Y sama dengan negatif 2/4X dikurangi 5/4 ya, sehingga kita dapatkan Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 5/4 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini gradien garis yang pertama, ini gradien garis yang kedua. Jadi ML1 adalah negatif setengah dan ML2 adalah negatif setengah ya. Karena sama gradiennya, maka kita dapat simpulkan apa? Dua garis ini kemungkinannya adalah, atau bisa kalian gambar ya, dengan tanjakan yang sama, gambarnya nanti akan sejajar. L1 sejajar L2. Kemudian yang ketiga, misalkan kita punya G1 itu 2X plus 3Y ditambah 6 sama dengan 0. G2 6X ditambah 9Y tambah 18 sama dengan 0. Oke. Ini kalau ekuivalen kita bagi kedua ruas dengan 3, maka kita dapatkan apa? 2X tambah 3Y tambah 6 ya, sama dengan 0. Nah, persamaan garis G1 dan G2 sama ya. Persamaan garis G1 sama dengan persamaan garis G2. Jadi apa? Kita simpulkan G1 berimpit dengan G2. Oke, nah ini contoh soal untuk kedudukan dua garis ya. Nah, intinya
materi yang ketiga ya, setelah kita tahu kedudukan titik terhadap garis, ada kedudukan dua garis lurus. Sekarang kita berbicara tentang sudut antara dua garis lurus ya. Nah, ini inti dari materi untuk kali ini ya. Oke. Untuk memahami sudut dua garis lurus, maka kita buat sebuah ilustrasi ya. Kita gambar dulu koordinat Kartesius. Oke, ini. Kemudian ya. Oke, kemudian ada dua garis. Nah, ini ya. Kita beri identitas dulu, ini X, ini Y, kemudian ini G1, ini G2 ya. Kemudian masing-masing garis ini G1 dengan sumbu X ini membentuk sudut alfa, kemudian G2 dengan X ini membentuk sudut beta. Nah, kemudian G1 dan G2 ini membentuk sudut gamma. Ini gamma ya. Nah, maka sudut di antara dua garis G1 dan G2 tentu saja dari gambar bisa kita ketahui ya, bahwa gamma ini adalah yang dinamakan sudut antara G1 dan G2. Kenapa bukan yang ini? Bukan yang biru ini. Ya. Kan ada dua tuh. Jadi definisi sudut antara dua garis itu selalu kita ambil sudut yang lancip. Ya, ingat ya, sudut yang lancip. Nah, oke, jadi kita ambil yang sudut gamma. Nah, sekarang yang diketahui alfa, beta, dan gamma. Kita tahu bahwa yang pertama G1 itu memiliki gradien berapa. Jadi gradien G1 misalkan adalah M1. M1 ini adalah tangen alfa ya, tangen alfa kan. Kemudian gradien G2 ini kita sebut M2, ini tangen beta. Ya. Nah, sekarang kita harus cari gamma ya, karena gamma ini sudut yang dibentuk oleh garis G1 dan G2. Ya. Gamma ini sama dengan apa? Ya, kalau kita lihat bahwa sudut ini ya, karena di sini ada gamma, maka ini juga gamma. Ya, ini gamma, kemudian ini berapa? 180 dikurangi alfa ya. Jadi kita tahu ini ada segitiga, sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, kita geser saja. Ini dihapus dulu. Ke sini gamma sama gamma ya ditambah beta itu kan, ditambah 180 dikurangi alfa sama dengan 180 derajat. Ini ada derajatnya ya. Oke, nah dari sini ekuivalen dengan gamma sama dengan 180 derajat dikurangi 180 derajat ditambah alfa dikurangi
beta, sehingga ini habis. Kita tahu bahwa gamma sama dengan alfa dikurangi beta. Ya, sekali lagi kita gunakan trigonometri sehingga kita dapatkan apa? Tangen gamma sama dengan tangen alfa kurangi beta. Ya, ini trigonometrinya harus hafal ya. Kita jabarkan jadi apa? Tangen gamma ini tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Oke. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa tangen alfa itu M1, tangen beta itu M2 ya. Sehingga kita dapatkan bahwa tangen alfa ini M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2. Ini tangen gamma. Nah, sekarang karena sudut gamma itu selalu lancip ya, kita ambilkan selalu lancip. Jadi selalu bernilai positif. Jadi ada harga mutlak di sini. Ya. Kita lanjutkan, jadi gamma ini adalah arkes tangen M1 kurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2. Nah, ini adalah rumus sudut antara dua garis. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa nilai tertentu dari tangen gamma. Ya. Jadi kita dapat menentukan dua buah garis itu bisa saja, misalkan yang pertama, ini kasus ya. Yang pertama, kalau gammanya ini 0, jadi sudut yang dibentuk oleh garis itu, dua garis itu 0 derajat ya. Kalau 0 derajat berarti kita dapatkan dari rumusnya tangen 0 derajat sama dengan mutlak M1 kurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2 ya. Nah, sekarang tangen 0 itu berapa? Ayo diingat-ingat, ada yang tahu tangen 0 ya? Berapa tangen 0? Ya, tangen 0 adalah 0 sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2. Nah, lihat di sini persamaannya. Ini kan 0 sama dengan pembilang dibagi penyebut ya. Nah, dua buah bilangan ini agar menghasilkan 0 itu syaratnya bagaimana? Syaratnya ya. Syaratnya apa? Apakah penyebutnya yang 0 atau pembilangnya yang 0? Nah, di sini kalian bisa ingat ini ya pembagian ya. Kalau misalkan kita tahu 0, misalkan pembilangnya 0 dibagi 1 ya, ini sama dengan 0 karena apa? Karena 0 sama dengan 1 kali 0 adalah 0. Jadi 1 ini bisa kita ganti ya, 2 kali 0 0, 3 kali 0 0, sampai 1000 juga hasilnya akan 0. Berarti syaratnya adalah ini ya.
syaratnya adalah pembilangnya harus 0. Syaratnya adalah M1 dikurangi M2 sama dengan 0. Ini sama saja menyatakan apa? M1 sama dengan M2 ya. Jadi kalau gamanya 0 ya, kalau gamma 0 ini kan sama saja dengan G1 sejajar G2 ya. Sudutnya kan 0. Jadi ketika G1 ini sejajar G2, maka kita dapatkan gradiennya sama. Ya. Kemudian kasus yang kedua. Ya. Jika gamanya ini 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti G1 tegak lurus G2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus bahwa tangen 90 derajat sama dengan mutlak M1 kurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2. Nah, tangen 90 apa? Tidak terdefinisi, sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi 1 plus M1 kali M2. Oke. Ada mutlak. Oke. Nah, ingat ya, ini lagi seperti tadi, pembilang penyebut hasilnya tidak terdefinisi. Kalian bisa ingat pembilang ya di sini ya. Misalkan 1 dibagi 0 sama dengan berapa? Jadi kita punya 1 sama dengan berapa kali 0 ya. Atau 2 sama dengan berapa kali 0 ya. Jadi titik-titik ini diisi oleh apa sehingga hasilnya yang pertama 1. Ini kan tidak mungkin, jadi tidak terdefinisi. Jadi 1 ini kalau diganti dengan 2 per 0 tidak terdefinisi ya hasilnya, karena tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 1. Tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 2. Atau kita ganti 1000, ini juga tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 1000. Sehingga syaratnya agar memenuhi ini adalah M1 jadi penyebutnya ya 1, syaratnya 1 ditambah M1 kali M2 harus sama dengan 0. Ini ekuivalen dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke. Nah, maka jika G1 tegak lurus G2, maka kita ketahui bahwa perkalian gradiennya menghasilkan negatif 1. Kita kotakin ya. Nah, ini ya. Ini asal kenapa sih bisa gradiennya sama? Kenapa bisa perkalian gradiennya negatif 1? Ternyata dari rumus sudut antara dua garis. Oke. Ya. Oke, contohnya. Di sini kita disajikan contoh ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 dan mengapit sudut 45 derajat dengan garis 2x tambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Oke.
Oke, ini garisnya. Jadi diketahui sebuah garis lurus melalui titik A dan mengapit sudut 45 derajat dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, kita coba jawab di sini. Kita bisa gambar ya. Ada garis yang 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0 ya. Jadi kita punyai ada garis 2x plus 3y plus 4 ini kan sama dengan 0 ya. Maka ini gradiennya berapa? Gradiennya M sama dengan negatif 2 per 3 ya. Kemudian kita punyai sebuah garis melalui titik 2,1 ya, sudutnya 45 derajat. Nah, sudut 45 derajat ini merupakan sudut antara dua garis kan, sehingga kita dapatkan dengan rumus sudut antara dua garis tangan 45 derajat sama dengan, nah ini gradiennya yang kita cari kan, gradien garis yang kita cari dikurangi M adalah garis 2x plus 3y plus 4 sama dengan 0 dibagi 1 ditambah M1 kali M. Oke, ekivalen dengan tangan 45 berapa? 1 ya, sama dengan M1 dikurangi negatif 2 per 3 dibagi 1 ditambah M1 kali negatif 2 per 3. Nah, kita dapatkan di sini 1 sama dengan M1 ditambah 2 per 3 dibagi 1 ditambah dikurangi ya 2 per 3 M1. Oke, kita kalikan. 1 dikurangi 2 per 3 M1 sama dengan M1 ditambah 2 per 3. Ekivalen dengan berapa ini? Kita dapatkan M1 ditambah 2 per 3 M1 sama dengan 1 dikurangi 2 per 3 ya. Oke, jadi berapa? 5 per 3 ya. M1 sama dengan ini 1 per 3. Jadi M1 nya adalah M1 nya 1 per 5 ya. Nah, ternyata gradien garis yang kita cari adalah 1 per 5, sehingga didapat apa? Garis yang melalui titik A 2,1 dengan M-nya 1/5 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 ya. Gradien kayak biar nggak bingung dihapus saja. Ini M. Oke, Y dikurangi 1 sama dengan 1/5 X dikurangi 2. Ekivalen ini kita dapatkan Y dikurangi 1 sama dengan 1/5 X dikurangi 2 per 5. Kita dapatkan bahwa Y sama dengan, atau kita kalikan ini ya, 5 ya, 5Y dikurangi 5 sama dengan X dikurangi 2, sehingga kita dapatkan di sini sama saja dengan X dikurangi 5Y ditambah
3 sama dengan 0 ya. Jadi garis tersebut adalah persamaan garis tersebut ya, X kurangi 5Y tambah 3 sama dengan 0. Oke ya. Nah ini kegunaan dari sudut antara dua garis ya. Ini salah satu contoh persoalannya ya. Oke, dari sini kita sudah membahas tadi ada 3 ya, kedudukan titik terhadap garis, kedudukan dua garis, sampai dengan sudut antara dua garis lurus ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.